dalam keadaan ada musibah masih sanggup bersyukur kepada Allah. Ajib sekali. Amal ibadahnya selama 70 tahun tuh hancur semuanya. Urusannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral jamaah IKADI yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang menciptakan kita semuanya, menciptakan alam semesta semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pula lah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kita kesehatan, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah IKADI yang berbahagia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang yang beriman. Dan tahukah kita semuanya bahwasanya orang-orang yang beriman itu mempunyai keajaiban, amazing ya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkannya bahwasanya ajaban li amril mu'min, ajaib sekali urusannya orang-orang yang beriman itu. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan keajaiban yang demikian tidak ada bagi orang lain kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabau sarra'u syakara. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmatnya, kesehatan kah, ya, tanamannya mulai tumbuh dan lain sebagainya, Allah masih memberikan kesempatan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahu. Maka yang demikian itu khairul lahu, lebih baik baginya. Yang ajaibnya di situ itu. Orang yang beriman dapat nikmat Allah, bersyukur dan itu baik baginya. Apa baiknya? Adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika kita itu bersyukur kepada Allah, Allah pasti berikan tambahan atas nikmat-nikmatnya kepada kita. Ajaib sekali. Banyak orang ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan besar lupa diri, lupa daratan. Ada yang mempunyai ilmu, dia lupa seakan-akan itu punya sendiri, ya. Ada yang mempunyai harta banyak, ya, akhirnya lupa juga. Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya mendapatkan kekayaan yang demikian itu karena ilmu yang ada pada saya. Itu ucapan Qarun. Ada orang-orang bangsa-bangsa yang besar, kuat, perkasa, tinggi besar, sanggup membuat bangunan-bangunan pancang yang tinggi, kaum Ad, ya. Masalah. Mereka mendapatkan kekayaan, harta, tanaman-tanamannya melimpah, ternak-ternaknya luar biasa. Ketika mereka makan rezeki dari Allah yang demikian, tumbuh badannya menjadi kuat, kekar, tinggi besar. Namun dia lupa. Mereka sanggup mengatakan, ya, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang bisa yang lebih kuat daripada bangsa kami? Seakan-akan gak ada yang punya kekuatan. Ini adalah Allah lah yang telah memberikannya. Baik. Jadi kalau orang-orang yang bersyukur kepada Allah ketika dapat nikmat, Allah tambah. Tapi ketika dia lupa daratan, ingat inna adzabi lasyadid, seperti dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Sungguh azabku sangatlah pedih. Apa yang terjadi bagi kaum Ad yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, ya? Maka Allah tahan langit untuk menurunkan hujan. Selama 3 tahun Allah tahan langit. Akhirnya tanaman-tanamannya menjadi kering. Kemudian ternak-ternaknya itu pada mati. Ya, mereka menjadi orang-orang yang kurus. Istri-istri mereka nggak sanggup hamil, nggak sanggup melahirkan. Ya. Karena tidak bersyukur, Allah cabut nikmat itu. Allah tahan langit untuk menurunkan hujannya. Dalam keadaan yang demikian diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Datanglah Hud alaihissalam, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum
Wahai kaumku, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian berhenti dari berbuat maksiat. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Maka yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengutus langit untuk menurunkan hujannya. Itu. Kemudian setelah itu tanaman-tanaman akan menjadi rindang, akan berbunga, akan berbuah-buah gitu, akan panen. Ya, ternak-ternaknya menjadi ternak-ternak yang bagus. Maka dijelaskan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka Allah akan mengembalikan kekuatan kalian, keperkasaan kalian kepada keperkasaan kalian, kaum Ad. Tapi karena mereka tidak mau bersyukur, tidak mau bertobat, ya, atas kemaksiatannya, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, Allah cabut itu, ya. Bahkan Allah berkenan mengutus angin, sor-sorin, badai yang besar yang memporak-porandakan kehidupannya. Ini kalau orang yang beriman ajaib, tidak lupa daratan, tapi senantiasa bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya keutamaan dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk menguji kami, mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur nikmat. Ya. Baik. Masirul jamaah ikadi yang berbahagia, itu ajaibnya orang-orang yang beriman. Yang kedua keajaibannya adalah wa in asabathu darra'u, ketika mendapati musibah, mendapatkan cobaan, kesusahan, kesulitan, ya, sobaro, dia sanggup bersabar, ya, kembalikannya kepada Allah. Ini semua ujian datang juga dari Allah, kita semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang sanggup sabar atas musibah yang datang kepadanya, fakana khairul lahu, fakana khairal lahu, maka itu baik baginya. Apa baiknya, ajaibnya ketika dia telah sabar atas musibah? Maka dosa-dosa yang ada di dalam tubuhnya, apakah di mata, apakah dosa di telinganya, di mulutnya, ya, di tangan, di kakinya, itu berguguran, ya, ketika dia sanggup bersabar atas musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika duri terantuk duri yusaku fiha, itu ke tangan kita atau ke kaki kita, maka juga yang demikian itu kalau dia sabar menghapus dosanya pula. Masya Allah. Dan ajaibnya sekali, khudifillah, jamaah ikadi yang berbahagia ini baru. Bagaimana ketika seseorang itu dalam keadaan dapat musibah masih bisa bersyukur kepada Allah. Ini yang lebih baik lagi. Ini yang ajaib lagi, amazing, gitu ya. Dalam keadaan mendapati musibah, dalam keadaan pandemi, dalam keadaan ya sakit gitu, saya sanggup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih ajib lagi. Jamaah ikadi yang berbahagia, yang demikian itu pernah dikisahkan. Pada zaman dahulu ada orang yang, ya, suaminya wafat. Betapa sedihnya seorang muslimah mukminah ini, suaminya wafat. Ketika suaminya wafat, sanggup dia mengembalikannya kepada Allah, masih sanggup bersyukur, alhamdulillah. Bukan mensyukuri wafatnya suami, enggak, masih mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain. Kan nikmat Allah itu banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup untuk menghitungnya, enggak sanggup. Gitu. Maka ketika suaminya wafat, dia masih sanggup bersyukur, lisannya masih ingat nikmat Allah, lisannya masih sanggup berzikir, alhamdulillah, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati,
Ya Allah, beri pahala atas musibahku. Aku sanggup sabar ya Allah. Wa akhlifni khairam minha, dan gantikanlah musibahku ini dengan yang lebih baik darinya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Jamaah IKADI yang berbahagia, yang terjadi adalah satu, ketika orang bersyukur ketika dapat musibah masih sanggup, alhamdulillah, Allah buatkan rumah di surga, villa Baitul Hamdi, rumah istana namanya Baitul Hamdi, rumahnya orang yang pandai bersyukur. Dalam keadaan dapat musibah masih bisa bersyukur kepada Allah. Sudah jadi di sana. Masyaallah. Yang kedua, Allah memberikan pahala yang sangat besar dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya pahalanya orang-orang yang sanggup sabar ya, tanpa ada hitungannya. Insyaallah tanpa ada hitungannya. Terus ketika sahabiah ini yang beriman ini, masyaallah, ajib. Dia sanggup bersabar, dia sanggup alhamdulillah, dia berdoa kepada Allah supaya diberikan ganti yang lebih baik. Maka ketika sudah masa iddahnya itu selesai, wanita mukminah ini anaknya Umar bin Khattab, Hafsah. Umar bin Khattab menawarkan kepada saudaranya Abu Bakar. Abu Bakar tidak bergeming. Ditawarkannya kepada Utsman juga tidak bergeming. Ya, bingung itu Umar bin Khattab. Ya, ternyata beliau berdua bukannya nggak suka, bukan, tapi pernah ada Rasulullah SAW membicarakan Hafsah. Ya. Nah, rahasia ternyata ketika sanggup berdoa mengembalikannya kepada Allah, minta ganti yang lebih baik. Ketika ada musibah, Allah berikan yang terbaik. Ya. Siapa yang menikahinya? Hafsah adalah manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita sanggup bersabar, bersyukur dalam keadaan ada musibah, masih sanggup bersyukur kepada Allah, ajib sekali. Ya, jamaah pengajian IKADI yang berbahagia, dalam situasi pandemi juga demikian. Pernah ada zaman dahulu orang yang ahli ibadah, 70 tahun lamanya dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia salat 70 tahun. Ya. Maka setelah 70 tahun dia beribadah, 7 hari dia maksiat. Apa yang terjadi? Amal ibadahnya selama 70 tahun itu hancur semuanya. Kalah dengan maksiatnya 7 hari. Begitu dia dapat musibah untuk jalan nggak bisa, nggak ada makanan, ya, apapun sudah habis. Begitu dia merangkak ada orang berbagi kue, gitu, berbagi roti. Dalam keadaan dia mendapatkan antrian roti yang dibagikan itu, ya, begitu dia sudah mau makan, ada orang datang yang belum datang. Maka diberikannya itu. Apa yang terjadi? Dia sanggup bersyukur, berbagi dengan apa yang ada ketika masa sulit, masa paceklik, masa pandemi. 2 potong roti yang tidak jadi dia makan dikasihkan orang lain. Ternyata apa? Menjadi ampunan atas dosanya yang 7 hari, yang sudah mengalahkan ibadahnya 70 tahun lamanya. Masyaallah. Jadi jamaah pengajian IKADI yang berbahagia, ajaib sekali urusannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan keajaiban ini, amazing ini, tidak ada kecuali bagi orang-orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan nikmat Allah, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, itu baik baginya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mendapati musibah, maka dia sabar. Sabar yang demikian itu adalah menghapus dosa-dosanya. Dan kalau orang itu dalam keadaan musibah masih sanggup bersyukur atas nikmat Allah, masih ingat nikmat-nikmat Allah yang lainnya, maka itu ajib sekali. Ini tidak ada kecuali orang-orang yang beriman. Ya, Allah berikan pahala yang tanpa ada hitungannya. Allah buatkan rumah di surga Baitul Hamdi, istananya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sanggup bersabar
atas musibah, bersabar atas amal soleh, bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan sabar. Sabar dan syukur. Likuli soparing syakur. Bersabar dan bersyukur, bersyukur dan sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan yang besar kepada kita semuanya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.